Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang kembali di sesi kedua pada workshop hari pertama kita dengan tema Digging Deeper, How to be a Journalist. Teman-teman, tadi di sesi pertama kita udah mendapatkan pemaparan materi yang sangat menarik dari Mas Sulu Gending Ciptadi, salah satu dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila, tentang teknik penulisan dan teknik wawancara. Nah, sekarang nih teman-teman, mohon disimak kembali untuk pemaparan materi kedua mengenai tantangan jurnalis yang akan dibawakan oleh pemateri kita yang gak kalah keren nih. Teman-teman boleh tolong on cam dulu biar pemateri kita mungkin bisa melihat wajah teman-teman semuanya, biar lebih mengenal lagi, dan biar teman-teman nih bisa lebih akrab dan aktif kalau misalnya saling mengenal wajah kan ya. Nah, karena pemateri kita kali ini sudah ada di ruang Zoom, saya mau menyapa dulu nih. Halo Mas Ihsan, selamat siang. Halo, selamat siang teman-teman. Selamat siang Mufidah. Semoga sehat semua ya. Iya Mas. Iya, alhamdulillah. Mas Ihsan apa kabar nih? Sehat? Alhamdulillah, masih coba bertahan lah. Semoga sehat selalu ya Mas ya, walaupun kita lagi di tengah pandemi gini. Mas, Iya. perkenalkan sebelumnya saya Mufidah yang akan menjadi moderator pada hari ini, yang akan menemani Mas juga dalam sesi Mas dalam membawakan materi. Nah, Mas Ihsan, mungkin saya izin untuk membacakan CV Mas terlebih dahulu ya Mas ya, biar teman-teman bisa lebih mengenal Mas lebih jauh, siapa sih Mas Ihsan, bagaimana pengalaman segala macamnya. Ya, silakan. Oke, kepada operator boleh di-share screen? Iya, oke teman-teman semua. Jadi pembicara kita pada hari ini untuk sesi kedua yaitu tantangan jurnalis. Ada Mas Ihsan nih, yang lengkapnya adalah Ihsan Raharjo. Beliau ini memiliki pengalaman profesional menjadi produser berita di Al Jazeera Arabic Channel dari tahun 2013 sampai sekarang. Beliau juga pernah menjadi junior editor di opini.id, reporter, editor, dan penyiar di kantor berita radio 60H atau KBR 60H, 68H. Beliau adalah seorang jurnalis yang basic pendidikannya pun sarjana ilmu komunikasi atau jurnalistik di Universitas Pajajaran. Beliau memiliki pengalaman organisasi menjadi koordinator Majelis Pertimbangan Organisasi atau Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi yang biasa kita kenal sindikasi. Lalu beliau juga merupakan seorang sekretaris jenderal di sindikasi dan memiliki pengalaman sebagai pengurus divisi advokasi di Aliansi Jurnalis Independen atau AJI. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit pengenalan latar belakang dari pembicara kita kali ini. Teman-teman mungkin sangat penasaran ya, karena beliau ini merupakan salah satu produser berita di Al Jazeera Arabic Channel. Mungkin teman-teman penasaran banget karena, wah dari luar nih Arabic Channel kan, Al Jazeera. Biar nggak perlu lama-lama lagi, kepada Mas Ihsan, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih banyak Mufidah untuk pengantarnya. Sekali lagi, terima kasih banyak teman-teman sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Ihsan Raharjo. Saya pada kesempatan kali ini diminta oleh teman-teman dari Gema Alpas untuk menyampaikan mungkin berbagi pengalaman ya tentang tantangan jurnalisme dan jurnalis sepanjang pandemi COVID-19 ini berlangsung. Jadi materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini merupakan pengalaman sekaligus juga pengamatan saya, baik sebagai seorang jurnalis maupun juga seorang yang memang aktif dalam sebuah gerakan serikat pekerja. Oke, kita bisa langsung aja untuk mempersingkat waktu. Silakan ke slide berikutnya. Oke, seperti saya sampaikan di awal, saya akan membedakan tantangan yang dihadapi oleh jurnalisme dan jurnalis. Setelah saya coba untuk merenung gitu ya, kira-kira sepanjang pandemi ini apa sih yang jadi tantangan utama dihadapi oleh jurnalisme Indonesia?
saya membagi ke dalam 3 hal. Pertama, penyangkalan. Yang kedua, adanya ketertutupan informasi. Dan yang ketiga adalah sikap anti-kritik. Oke, selanjutnya. Oke, teman-teman, saya mau ajak kalian untuk kembali ke awal 2020, ketika pada saat itu berita tentang pandemi, tentang COVID-19 itu muncul pertama kali merebak di Wuhan, ya, di Cina. Meskipun aslinya dari mana masih terus ditelusuri, namun pemberitaan media massa baik di Indonesia maupun di internasional sudah semuanya mengarah ke Cina pada saat itu. Nah, kalau teman-teman membaca kembali ya pemberitaan pada saat itu, teman-teman akan bisa mendapatkan sebuah kesan bahwa ada semacam penyangkalan yang diberikan oleh pemerintah ketika berulang kali, ya, bukan hanya satu kali, tapi berulang kali ditanya oleh jurnalis terkait ada tidaknya kasus, waktu itu kita belum menyebutnya COVID-19, waktu itu masih coronavirus, ya. Kita berulang kali bertanya kepada pemerintah, baik di Kementerian Kesehatan ataupun langsung kepada Presiden semuanya. Nah, kira-kira di bagian kiri atas inilah jawaban-jawaban yang disampaikan pemerintah dalam hal ini langsung oleh Presiden sendiri pada Januari 2020, kemudian begitu juga oleh Menteri Kesehatan. Nah, selain adanya penyangkalan, mungkin teman-teman juga ingat pada saat itu di 2 bulan pertama, ada juga sikap, mungkin masuk kategori sikap anti-sains, ya, pernyataan-pernyataan kontroversial yang diungkapkan oleh pejabat Indonesia pada saat itu, ketika mereka sangat yakin bahwa belum ada kasus coronavirus yang terdeteksi di Indonesia. Kemudian ada yang bilang bahwa mungkin karena orang-orang Indonesia makan nasi kucing lah, ada yang karena kita sering tahajud dan seterusnya gitu ya. Nah, sikap-sikap itu muncul, ya, mewarnai di 2 bulan paling tidak, ya, Januari dan Februari 2020. Dan itu tidak bisa dianggap remeh, teman-teman, karena itu juga pada akhirnya membentuk kesadaran masyarakat bahwa problem yang dihadapi itu pada saat itu, ya, adalah hal yang enteng, kira-kira begitu. Bahkan dalam satu kesempatan kami jurnalis waktu itu, saya khususnya waktu itu ada di istana ketika di bulan Februari kalau nggak salah, untuk menunggu kira-kira apa langkah strategis yang akan dilakukan pemerintah nih, karena waktu itu penyebarannya sudah sampai terdeteksi sampai ke Singapura. Ya, jawabannya kita setelah tunggu cukup lama di istana, ternyata yang keluar adalah ya pemerintah akan menggenjot pariwisata, ya, dengan cara memberikan diskon pesawat, kemudian menggelontorkan 72 miliar rupiah untuk influencer supaya orang-orang dari luar negeri mau masuk ke Indonesia dan seterusnya lah. Nah, itu hal-hal seperti itu yang terus saya ingat ketika bicara tentang awal pandemi. Dan sampai akhirnya pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, Jokowi mengumumkan ada 2 warga negara Indonesia yang positif corona di Indonesia. Nah, tapi yang menarik, teman-teman, media massa Indonesia, jurnalis kita itu sebagian kecil tidak mudah percaya atau menelan mentah-mentah apa yang disampaikan pemerintah, ya, khususnya dalam kaitan dengan penyangkalan ini, penyangkalan bahwa sudah ada kasus. Karena memang pada saat itu sebenarnya kita akal sehat aja membayangkan negara yang begitu besar dengan banyak pintu masuk internasional ini, keluar masuk orang itu sangat tinggi begitu, dan agak mustahil kalau kemudian ketika negara sekeliling kita sudah terpapar semua tapi belum ada satupun kasus di Indonesia, itu membawa kita ke sebuah sikap yang skeptis, ya, terhadap apa yang disampaikan pemerintah tadi. Maka kalau teman-teman baca di bagian kanan bawah itu, setidaknya nih, ya, yang saya temukan ada 2 media massa, tapi sebenarnya mungkin jauh lebih banyak daripada itu, yang mungkin merasa tidak percaya dan kemudian menggali informasi yang jauh lebih bisa memberikan informasi yang jernih buat masyarakat. Jakarta Post pada 12 Februari 2020, ketika pada saat itu masih ada penyangkalan dari pemerintah, mereka melacak statement-statement dari pemerintah di negara lain, gitu ya. Dalam hal ini mereka melacaknya ke pemerintah Cina, yang di situ ternyata disampaikan bahwa ada salah satu warga mereka yang mengalami gejala coronavirus setelah kembali dari Bali.
Dan itu bukan hanya satu kasus ya, ada beberapa kasus yang lain, bahkan Singapura juga mengatakan hal yang sama. Jadi kemudian hal itu dibenturkan dengan pernyataan atau penyangkalan dari pemerintah. Kemudian pada bulan April ini narasi juga merangkum keterangan-keterangan dari banyak pihak, terutama dari luar negeri, untuk bisa membongkar sebenarnya kapan sebetulnya pertama kali kasus penularan COVID-19 itu terjadi di Indonesia. Nah, mereka kalau teman-teman bisa buka YouTube, di situ nanti ada liputan yang cukup menarik saya kira dari teman-teman narasi ya, bahwa mereka telah menemukan kasus-kasus itu dilaporkan bahwa penularannya sebenarnya sudah terjadi di Indonesia. Jadi sekali lagi di awal pandemi yang dihadapi adalah penyangkalan, dan itu yang dilawan oleh media, sebagian kecil dari media, dan juga selain penyangkalan, media kita juga melawan sikap anti-sains dari pemerintah. Jadi ketika pejabat menyatakan hal yang kontroversial, kemudian nggak lama teman-teman kita yang jurnalis, sebagian yang mungkin berpikir jernih ya, kemudian menanyakan hal itu, melakukan konfirmasi ke para ahlinya ya, apakah benar orang-orang Indonesia kebal corona karena nasi kucing, karena hal-hal yang nggak masuk akal lainnya gitu ya. Dan itu kemudian menjadi salah satu cara bagi media untuk memberikan perspektif yang jernih buat masyarakat. Oke, selanjutnya teman-teman. Nah, ini adalah beberapa karya jurnalistik yang saya kira perlu dapat apresiasi dari kita ya, karena kita tahu sepanjang 2 tahun pandemi ini ada juga problem-problem yang terjadi dalam penanganannya. Misalnya saja di bagian atas ini adalah karya liputan kolaborasi antara yang dilakukan oleh Klub Jurnalistik Investigasi. Klub Jurnalistik Investigasi ini adalah kumpulan semacam ya mungkin proyek kerjasama ya antara Tempo, kemudian Suara, Alinea, dan Jaring. Mereka melakukan sebuah proyek kolaborasi investigasi bersama terkait pengadaan alat tes yang dikerjakan oleh BNPB. Ada beberapa temuan menarik di sana yang juga pada akhirnya berakibat pada perubahan kebijakan di BNPB. Dan kemudian yang kedua, ini juga saya kira punya dampak yang cukup signifikan adalah liputan-liputan investigasi yang dilakukan oleh teman-teman dari Harian Kompas. Pertama, mereka melakukan liputan mendalam dan juga investigasi terkait peredaran masker medis palsu yang ternyata di lapangan itu, kita ingat di awal pandemi pernah ada kelangkaan ya terhadap masker, tiba-tiba harganya naik sangat jauh, dan kemudian kita menggunakan masker kain seadanya pada saat itu, dan seiring waktu berjalan, masker-masker yang berharga murah itu kemudian membanjiri pasar, dan ternyata dari temuan Kompas, banyak dari masker tersebut yang berkualitas rendah, bahkan tidak lolos uji filtrasi bakteri. Artinya, ya kalaupun kita pakai itu tetap saja bisa terpapar virus, kira-kira begitu. Dan yang terakhir yang paling anyar adalah liputan berserinya Kompas mengenai problem vaksinasi di Indonesia. Kita tahu vaksinasi yang menjadi prioritas utama dan nomor 1 sebenarnya dalam program vaksinasi adalah kelompok masyarakat lanjut usia, karena mereka dikhawatirkan ketika terpapar virus bisa kemudian mengalami gejala yang berat dan bahkan bisa sampai meninggal dunia. Tapi dalam kenyataannya sekarang mungkin baru sekitar 25% dari target lansia yang sudah tervaksinasi. Nah, kemudian Kompas melakukan serangkaian liputan investigasi, dan ini adalah salah satu yang mereka turunkan dalam liputannya tentang vaksin titipan partai hingga BUMN. Jadi yang menarik dari liputan ini, mereka karena punya kekuatan reporter di banyak daerah, jadi redaksi menerjunkan teman-teman reporter itu untuk melacak ke gudang-gudang penyimpanan vaksin. Mereka bertanya kepada petugas-petugas yang berjaga di sana, kemudian ya dari situ kemudian muncul informasi-informasi menarik gitu ya, gimana caranya ada partai yang kemudian bisa menggelar program vaksinasi, bahkan kita tahu ada beberapa selebriti ataupun ya kelompok ormas atau apapun gitu ya yang kemudian seolah-olah mereka menjadi pihak yang menyediakan vaksinasi tersebut dan merebut simpati dari masyarakat lewat cara vaksinasi tadi. Nah, ini semua dimunculkan dalam liputan-liputan investigasi dari teman-teman Kompas.
selanjutnya. Ya, ini adalah problem kedua yang tadi saya awal sampaikan mengenai ketertutupan informasi. Teman-teman mungkin kalau kita setiap hari kan selalu mendapatkan update ya angka dari Satgas COVID-19 yang biasanya diumumkan setiap sore lah. Kami para jurnalis biasanya juga menerima itu dari kalau masuk di grup WhatsApp-nya Kementerian Kesehatan atau yang lainnya, biasanya mereka setiap sore akan melakukan updating terkait data. Tapi ternyata kita juga nggak bisa menelan mentah-mentah data yang disampaikan pemerintah gitu ya, karena bahkan untuk data yang paling penting bisa terkait kematian saja, Kawal COVID-19, sebuah inisiatif yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk bisa memantau penanganan pandemi ini, menemukan bahwa laporan kematian versi pemerintah pusat itu jauh lebih rendah dibanding pemerintah daerah. Jadi ada gap antara kematian yang dilaporkan pemerintah pusat dan pemerintah di daerah. Selisih angkanya bahkan mencapai 19.000 kasus. Dan ini adalah nyawa warga Indonesia gitu ya. Tapi tetap ini menjadi sebuah keprihatinan kita bersama gitu ya, bahwa pengelolaan data itu sangat amburadul. Nah, teman-teman, kekacauan data ini terlepas dari itu sengaja atau karena alasan teknis semata, ini adalah salah satu hal yang saya kira menghambat akses informasi yang jernih kepada masyarakat. Pandemi sudah hampir 2 tahun menghantam Indonesia, tapi problemnya hal yang mendasar seperti pendataan ini itu juga tidak kunjung terselesaikan gitu ya. Dulu mungkin di awal pandemi pemerintah selalu mengganti-ganti definisi dalam hal pendataan, misalnya ada istilah orang dalam pengawasan, pasien dalam pemantauan, kontak erat dan seterusnya. Semua data itu berganti-ganti, bahkan untuk kriteria orang yang dianggap meninggal akibat COVID juga beberapa kali mengalami penggantian. Dan yang menarik ternyata upaya-upaya penutupan data seperti ini aktornya juga banyak gitu ya. Kita ambil contoh misalnya yang pernah terjadi di Kota Malang. Satgas COVID di sana pernah melaporkan selama 3 hari pada tanggal 18 sampai 20 Juli kemarin ada 0 kematian. Jadi selama 3 hari mereka melaporkan 0 kematian dalam data resmi mereka. Padahal di saat yang bersamaan ketika teman-teman jurnalis melakukan konfirmasi ke Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemakaman, jadi orang yang memang spesifik menangani pengelolaan pemakaman di kota, mereka mengatakan bahwa sepanjang Juli itu rata-rata mereka memakamkan 30 jenazah per harinya. Bahkan dalam beberapa kasus bisa sampai 50 hari. Jadi tidak masuk akal ketika lonjakan COVID begitu tinggi, varian Delta lagi mengganas, ada sebuah kota yang ada pemerintah yang melaporkan 0 kematian gitu ya. Bukannya kita berharap harus ada kematian, tapi sebuah hal yang tidak masuk di logika kita ya. Jadi sekali lagi ini yang kemudian harus sebagai jurnalis harus kritis ya dalam memandang pernyataan pejabat, kemudian data-data yang disampaikan harus kemudian dicari komparasinya agar kita bisa mendapatkan perspektif lain gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah aspek yang ketiga, tantangan jurnalis sepanjang pandemi COVID-19 adalah terkait represivitas dan juga sikap anti kritik. Dan ini adalah data yang dihimpun oleh Komite Keselamatan Jurnalis. Komite Keselamatan Jurnalis ini adalah sebuah aliansi bersama yang dibangun oleh 11 lembaga, baik serikat pekerja media termasuk sindikasi di dalamnya, kemudian organisasi profesi, ada AJI, JTI, kemudian ada PWI juga di dalamnya, dan juga ada teman-teman yang bergiat di isu hak asasi manusia seperti Amnesty International, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, ada juga LBH Pers, dan ada juga Lembaga Pemantau Kebebasan Berpendapat SafeNet, serta Asosiasi Media Siber Indonesia. Jadi sepanjang pandemi ini, paling tidak dalam tahun ini dari awal 2021 hingga bulan Agustus kemarin, KKJ mencatat 23 kasus dengan berbagai jenis kekerasan. 9 kasus kekerasan fisik, 7 kasus ancaman kekerasan dan teror, kasus pengusiran, peliputan, dan seterusnya. Ini adalah, jadi pandemi pun tidak menghentikan atau tidak kemudian menyetop upaya represif, upaya pembungkaman yang dihadapi oleh teman-teman jurnalis di lapangan. Dan catatan pentingnya adalah
polisi masih menjadi aktor utama dalam kekerasan itu. Selanjutnya. Nah, kenapa kemudian polisi menjadi aktor utama? Salah satunya adalah ini. Mungkin teman-teman ingat di tahun lalu, sekitaran bulan Oktober, bahkan sejak Oktober lah ya, tengah sampai Oktober itu, ada peristiwa demonstrasi besar-besaran yang saya pikir salah satu yang terbesar ya pasca reformasi, terjadi hampir 1 bulan di lebih dari 70 kota, kalau hitungan saya ya, 70 kota besar kecil di Jawa, di luar Pulau Jawa, secara berkesinambungan melakukan aksi-aksi, baik dilakukan oleh mahasiswa, oleh serikat buruh, masyarakat tani, masyarakat adat, dan semuanya. Mereka turun ke jalan selama 1 bulan lebih untuk menyuarakan kritik terhadap penanganan virus COVID-19 karena dianggap tidak serius dengan terbukti dengan membahas sebuah undang-undang yang kontroversial. Mungkin juga teman-teman paham soal Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, atau kami dulu menyebutnya Undang-Undang RUU Cilaka. Dalam banyak kasus peristiwa demonstrasi, peristiwa unjuk rasa yang begitu besar, saya kira kemudian jurnalisme dianggap sebagai ancaman dan harus dibungkam karena dianggap menyuarakan kritik sosial dari masyarakat selama pandemi. Di sini kita bisa baca sendiri, ini adalah laporan dari beberapa media sepanjang Oktober kemarin. Ada 5 jurnalis di Samarinda, kemudian di Jakarta juga banyak, di Malang 15 orang mengalami kekerasan, dan ini sampai hari ini saya kira ya akhirnya berakhir begitu aja, menguap tanpa ada pihak yang kemudian dimintai pertanggungjawaban atas apa yang terjadi ketika para jurnalis melakukan peliputan. Dan seterusnya, slide berikutnya. Oke, selanjutnya saya mau mengajak teman-teman untuk kita berdiskusi tentang problem utama yang dihadapi jurnalis. Yang pertama adalah pengabaian risiko penularan virus COVID-19. Kemudian ada juga problem pelanggaran hak ketenagakerjaan. Dan yang ketiga, teman-teman jurnalis terbentur Omnibus Law. Next. Ya, ini adalah 2 hal yang paling tidak saya amati terjadi sepanjang pandemi. Jadi risiko penularan, baik itu di kantor maupun di lapangan, itu punya ada hal-hal yang paling nggak saya anggap ini merupakan sebuah pengabaian begitu ya. Misalnya di kantor, perusahaan media kerap melanggar peraturan pembatasan aktivitas perkantoran di saat pandemi. Jadi ada beberapa kasus yang waktu itu diadukan ke sindikasi tentang bagaimana manajemen sebuah perusahaan media itu sembunyi-sembunyi ya. Jadi kan waktu itu ada pembatasan, bahkan mungkin sampai hari ini perkantoran itu hanya boleh mulai dari 75% sampai 50% ya. Tapi faktanya kalau teman-teman masuk ke beberapa ruang redaksi itu penuh gitu ya, penuh. Semuanya tetap harus masuk ke kantor, tetap harus berkegiatan seperti mana biasanya, hanya membedakan masker aja yang menempel di wajah mereka. Dan ketika kemudian ada inspeksi mendadak dari Satgas di kota gitu ya, kemudian biasanya informasi itu udah bocor duluan, kemudian manajemen menyuruh beberapa orang untuk meninggalkan lantai, entah dipersilakan untuk ke kantin kah, atau ya silakan untuk istirahat dulu. Jadi ketika petugas masuk kosong, ya jadi dianggap ya tidak ada pelanggaran di sini. Padahal itu yang sudah direkayasa oleh para petinggi perusahaan medianya begitu. Ketika petugasnya pergi ya akhirnya kembali kerja lagi seperti mana biasanya. Bahkan saya pernah bertemu dengan salah satu pemimpin redaksi jaringan televisi berita swasta, salah satu yang terbesar saya kira, dia pernah menyampaikan bahwa ruang redaksi itu ya berjalan seperti biasa kok. Waktu itu saya tanyakan tentang aturan pembatasan aktivitas di perkantoran. Yang kedua, teman-teman, adalah resiko di lapangan. Tentu ini sama seperti mayoritas masyarakat, jurnalis juga bukan seseorang yang kebal akan virus corona, dan dari awal sampai hari ini saya banyak juga kehilangan kawan-kawan jurnalis yang saya pikir punya integritas tinggi dan akhirnya harus meninggal akibat penularan virus ini. Dan tapi yang disayangkan
ketika kemudian ketika kemudian mereka di awal mau melakukan pengetesan terhadap virus ini, biaya-biaya itu yang semestinya menjadi beban perusahaan, tapi justru dibebankan kepada para pekerja media ini, para jurnalis ini. Dan kadang-kala kemudian dalam banyak kasus perusahaan juga semacam lepas tangan lah begitu terhadap teman-teman yang kemudian positif terpapar virus COVID-19. Dan apalagi buat mereka yang berstatus pekerja lepas ya, atau biasa disebut freelancer. Mereka benar-benar by design memang dari awal dianggap bukanlah tanggung jawab perusahaan ketika terjadi resiko apapun, bahkan ketika terjadi kematian atau apapun itu bukan bagian dari tanggung jawab perusahaan. Jadi tes COVID, kemudian biaya isolasi mandiri dan seterusnya, semua pasti akan ditanggung sendiri oleh freelancer. Jadi dalam masa pandemi ini juga sebagai organisasi yang sebagai jurnalis-jurnalis yang berorganisasi juga pada akhirnya mencetuskan inisiatif-inisiatif untuk bisa bersolidaritas kepada kawan-kawan yang harus menjalani isolasi mandiri di rumah, harus kehilangan pekerjaan, dan banyak sekali kasus-kasus sepanjang pandemi ini. Selanjutnya. Ini adalah beberapa hal yang mengemuka terkait pelanggaran ketenagakerjaan yang dihadapi oleh kawan-kawan jurnalis. Yang pertama adalah pemotongan upah, kemudian hilangnya tunjangan, dan terakhir ini yang paling fatal adalah PHK sepihak. Jadi di awal pandemi, waktu itu kami juga bersama serikat buruh yang lain menunggu gitu ya respon dari Kementerian Ketenagakerjaan itu apa gitu. Ketika pandemi terjadi, kemudian ada peraturan terkait pembatasan PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar, yang patut ditunggu adalah apa langkah strategis pemerintah untuk perlindungan terhadap kelas pekerjanya gitu. Ternyata yang muncul adalah peraturan pertama yang muncul adalah Kementerian Ketenagakerjaan mempersilahkan kalau kemudian ada pemotongan upah, kalau kemudian ada keterlambatan pembayaran upah bagi para pekerjanya. Tapi saya kasih catatan, langkah itu harus diambil setelah pengusaha melakukan diskusi, mencapai kesepakatan dengan para pekerja. Tapi teman-teman, faktanya di lapangan itu sama sekali omong kosong. Surat edaran itu sama sekali tidak ada yang dijalankan gitu ya. Semua pemotongan dilakukan secara sepihak oleh manajemen gitu. Bahkan pandemi dijadikan alasan untuk memotong upah. Padahal gini, ada satu kasus perusahaan media. Pandemi terjadi di PSBB mungkin di Maret akhir hingga hari ini gitu ada pembatasan ketat. Tapi ada satu perusahaan media yang dia sudah melakukan pemotongan upah pada pekerjanya bahkan di bulan Maret gitu. Jadi sebenarnya ketika mereka menggunakan pandemi sebagai dalih aja untuk melakukan pemotongan upah terhadap pekerjanya, dan kemudian ketika kami coba advokasi ya dalam hal ini negara, pemerintah, dinas ketenagakerjaan juga seperti memberikan angin gitu buat terhadap terjadinya pemotongan seperti itu. Kemudian juga hilangnya tunjangan. Ini terkait dengan THR ya, tunjangan hari raya. Selama 2 kali Idul Fitri, teman-teman jurnalis juga mengalami keterlambatan dan kekurangan pembayaran tunjangan hari raya. Dan ini juga banyak dilaporkan oleh teman-teman pekerja media, baik ke serikat-serikat pekerja maupun juga ke lembaga bantuan hukum. Dan yang terakhir adalah PHK sepihak. PHK sepihak dengan dalih merugi ya. Yang sering ketika terjadinya PHK itu kemudian mereka mengabaikan undang-undang ketenagakerjaan, mereka mengabaikan kompensasi yang seharusnya diberikan oleh perusahaan kepada pekerjanya. Itu yang terjadi sepanjang pandemi ini, dan itu saya kira masih terus terjadi entah sampai kapan gitu ya kondisi ini akan terus terjadi. Dan selanjutnya teman-teman, saya mau mengajak teman-teman bicara tentang Omnibus Law. Pekerja media, jurnalis, juga salah satu kelompok atau bagian kelas pekerja yang sangat dirugikan dengan adanya Omnibus Law ini. Di saat kelas pekerja Indonesia berjuang sendirian melawan gelombang PHK, negara justru mendorong terjadinya pemecatan massal lewat pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dan ini bukan sekedar retorika saja, tapi memang benar-benar terjadi di beberapa perusahaan media yang mapan, punya nama besar begitu. Mereka memecat jurnalis-jurnalisnya
tapi untuk kemudian dipekerjakan kembali gitu ya, dengan menggunakan undang-undang yang berbeda, undang-undang Cipta Kerja dalam hal ini. Karena di situ di dalam undang-undang Cipta Kerja, nanti saya sampaikan di slide berikutnya, di situ dalam kasus ini perusahaan-perusahaan yang bahkan sangat mapan gitu ya, mereka melakukan PHK dan menarik kembali orang-orang baru gitu ya, dengan upah yang lebih rendah, masa kontraknya lebih panjang dan seterusnya. Jadi, dan selain Omnibus Law juga, pemerintah juga merugikan kehidupan pekerja media dengan salah satu yang terjadi adalah kenaikan iuran BPJS Kesehatan, ya hampir 2 kali lipat kalau nggak salah di tahun lalu waktu itu. Setelah diprotes beberapa kali, tapi kemudian langkah itu tetap dijalankan oleh pemerintah. Selanjutnya saya mau ajak teman-teman untuk lebih sedikit memahami tentang apa efek Omnibus Law terhadap pekerja media di slide berikutnya, silakan. Ini paling tidak ada 4 hal yang menjadi fitur utama ya dalam Omnibus Law ini. Pertama, hilangnya kepastian kerja. Jadi aturan ini mendorong pekerja muda, teman-teman dalam hal ini ya, untuk bekerja secara kontrak dalam jangka waktu panjang dan bisa diberhentikan dengan kompensasi yang kecil. Ini sekaligus menghilangkan juga job security atau jaminan kerja buat teman-teman pekerja muda atau mereka yang baru mau masuk ke dalam industri ini. Kalau dulu misalnya seorang jurnalis bisa berkarir di sebuah media dalam jangka waktu yang sangat panjang, tapi dengan adanya Omnibus Law ini, kehidupan kita sebagai pekerja itu akan terus-menerus dalam keadaan rentan, begitu ya. Ada yang dikontrak dalam masa 1 tahun, 6 bulan, dan itu batasnya sampai 5 tahun gitu ya. Ketika hidup dalam masa kontrak yang sangat-sangat pendek seperti itu, teman-teman akan diliputi oleh rasa kekhawatiran. Kira-kira kontrak saya akan diperpanjang atau enggak ya? Bagaimana nasib keluarga saya di kampung ya? Apakah tetap bisa menerima kiriman? Atau bagaimana dengan nasib cicilan atau tunggakan-tunggakan yang saya miliki kalau kemudian kontrak tidak diperpanjang? Nah, pertanyaan itu yang akan terus menghantui para pekerja muda yang dirugikan dalam Omnibus Law ini. Kemudian hal yang lain yang juga harus digarisbawahi adalah mengancam perempuan pekerja. Hak reproduksi perempuan pekerja seperti cuti melahirkan semakin sulit diakses bagi perempuan pekerja yang berstatus kontrak. Dan ini juga banyak terjadi di pabrik-pabrik, mereka juga sudah mulai mengalaminya, karena ketika dia mengakses hak cuti melahirkan, maka dianggap tidak bekerja. Artinya juga bisa kemudian diputus kontraknya di tengah jalan, hanya karena dia mau melahirkan, begitu ya. Kemudian yang berikutnya tentang beban kerja yang bertambah. Di dalam Omnibus Law ini, jam kerja dan lembur kita pekerja diperpanjang menjadi 13 jam per hari dari sebelumnya 12 jam. Yang terakhir adalah pemotongan pesangon. Ini adalah saran yang sebenarnya disampaikan oleh Bank Dunia bertahun-tahun yang lalu. Mereka bolak-balik, para konsultan-konsultan perekonomian neoliberal ini mendorong pemerintah untuk terus memotong pesangon pekerja ya, supaya dengan dalih mendorong investasi. Padahal data menunjukkan bahwa investasi itu problem utama nomor satunya adalah tentang korupsi, bukan pesangon dalam hal ini. Selanjutnya, ya mungkin sampai sini dulu, Mufidah, presentasi dari saya. Nanti kalau ada mau diskusi, kritik atau apa, silakan, saya terbuka. Terima kasih banyak. Iya, baik. Terima kasih, Mas Ula. Maaf, maksud saya Mas Ihsan. Terima kasih Mas Ihsan atas pemaparan materinya mengenai tantangan jurnalis pada saat ini. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh langsung raise hand ya. Nanti biar aku arahkan siapa yang akan langsung berdiskusi dengan Mas Ihsan. Tapi sebelumnya nih Mas, saat pendaftaran, jadi teman-teman semua tuh sudah mengumpulkan pertanyaan yang mungkin sekiranya ingin mereka ketahui langsung dari Mas Ihsan. Tapi rata-rata sepertinya untuk sharing sih Mas, ke pengalaman Mas sebagai produser di Al Jazeera Arabic Channel. Salah satu pertanyaan itu ada dari Ramadhani Setiawan dari UNJ. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara jurnalis melawan ataupun bertahan di tengah kondisi digitalisasi media saat ini? Mungkin Mas boleh langsung dijawab atau mau saya sebutkan dulu?
Saya jawab dulu mungkin ya. Oke, boleh Mas. Cara bertahannya saya kira cara kolektif. Kita harus meningkatkan kekuatan kolektif kita sebagai pekerja. Karena problem-problem yang tadi saya sampaikan, khususnya terhadap jurnalis, ya, itu tidak bisa kemudian dihadapi kalau secara sendiri, secara individu. Karena kekuatannya akan jauh kecil gitu ya. Kita nggak ada apa-apanya. Kita hanya skrup-skrup kecil di antara mesin besar gitu ya, industri media. Kita bisa digantikan kapan aja oleh pekerja lainnya gitu. Tapi kalau kemudian kita meningkatkan kekuatan tawar kita, kekuatan kolektif kita lewat serikat gitu misalnya, di situ teman-teman bisa bukan hanya bertahan tapi juga bisa menyerang balik lah, katakanlah begitu, untuk memperbaiki kondisi kerja di tempatnya masing-masing. Dengan cara itu juga teman-teman bisa bukan hanya dalam konteks peningkatan kesejahteraan tapi juga bisa saling terhubung dengan sesama jurnalis yang lain, bisa saling bertukar pandangan, bertukar pikiran, dan juga meningkatkan skill pada saat yang bersamaan. Dengan cara seperti itu saya pikir. Oke, terima kasih Mas Ihsan atas pemaparannya. Sekali lagi aku mau ngingetin nih ke teman-teman, kalau ada pertanyaan, boleh langsung raise hand, nanti biar aku arahkan untuk langsung unmute. Nah, teman-teman semua, oke Mas, ada pertanyaan dari Hamdalah Rido, LPM Suara Ekonomi. Aku bacakan ya Mas ya pertanyaannya. Selamat siang Mas Ihsan, perkenalkan saya Hamdalah Rido dari LPM Suara Ekonomi, ingin bertanya, tantangan jurnalisme ikut meningkat bersama perkembangan zaman. Tentunya tantangan-tantangan jurnalisme ini merupakan hambatan bagi seorang jurnalis. Dari pengalaman Mas Ihsan sendiri, bagaimana cara menghadapi ketiga tantangan yang telah dipaparkan selaku jurnalis masa kini? Baik Mas, mungkin boleh langsung dijawab? Iya, saya pikir yang jadi persyaratan paling fundamental, paling mendasar bagi jurnalis adalah punya sikap kritis gitu ya. Karena dan punya isi kepala dulu sebelum kita mau nulis gitu, sebelum kita mau membuat berita. Karena tanpa itu jurnalis itu gini loh. Ketika nanti teman-teman misalnya terjun ke industri, jurnalis itu tidak melulu sebagai pihak yang ditakuti oleh pengusaha ataupun penguasa ya, tapi justru kadang dijadikan sasaran empuk untuk melancarkan menyampaikan informasi-informasi yang hanya menguntungkan pihaknya mereka saja gitu. Nah, misalnya kayak tadi tentang penyangkalan ya di awal pandemi gitu ya. Kalau kita nggak punya rasa penasaran yang tinggi gitu ya, ya kita mungkin hanya dongkan recorder kita, handphone kita ke mulutnya narasumber, kemudian memindahkan apa yang mereka sampaikan ke dalam tulisan dan membiarkan tulisan yang nggak jelas itu dibaca oleh masyarakat luas gitu. Nah, ketika kita punya rasa penasaran yang tinggi gitu ya, itu kemudian bisa memikirkan ulang tentang apa yang disampaikan narasumber tadi dan melakukan pengecekan ulang, melakukan pendalaman lebih jauh dan bahkan bisa sampai ke liputan-liputan investigasi yang tadi saya sudah sampaikan di bagian awal. Jadi semua itu bermula dari pertanyaan-pertanyaan sederhana. Benar nggak sih negara yang sebegitu luas ini kemudian belum ada kasus COVID sementara di negara di sekelilingnya sudah mulai berjatuhan gitu. Dari pertanyaan sederhana seperti itu kemudian menuntun kita ke sikap yang lebih kritis ya. Jadi saya pikir itu dulu modal dasar yang mesti dipahami teman-teman sebelum kemudian nanti 100% masuk ke industri. Dan saya pikir keberadaan lembaga pers mahasiswa seperti hari ini ya, diskusi-diskusi seperti hari ini, dan juga apa yang dilakukan teman-teman di LPM-nya masing-masing, itu juga adalah sebagai bentuk persiapan gitu sebelum nanti benar-benar masuk ke industri, bukan hanya kemudian pandai atau bisa menulis berita pendek, menulis feature, tapi yang lebih jauh daripada itu, teman-teman LPM harusnya punya daya kritis yang lebih tinggi dari kebanyakan jurnalis yang belum pernah gabung ke LPM sebelumnya gitu ya. Jadi karena di situ kemudian harus ada pembeda nih antara mahasiswa yang pernah masuk
ke LPM dengan mahasiswa yang tidak pernah gabung di LPM tapi sama-sama masuk ke dunia jurnalistik, bekerja di industri media gitu. Harus ada pembeda saya pikir ya, dan LPM di sini kemudian harus bisa menawarkan perubahan daya pikir yang lebih kritis bagi para mahasiswanya gitu. Karena kalau teknis berbatas pada teknis aja, saya pikir itu relatif mudah untuk dikuasai ya. Jurnalis ini adalah profesi terbuka, teman-teman. Saya kebetulan memang background-nya dari ilmu komunikasi, jurusan jurnalistik. Tapi di kantor saya, di banyak industri media, itu banyak sekali yang latar belakangnya dari pertanian, dari ekonomi, dan seterusnya. Dan itu nggak ada masalah sebetulnya. Selama mereka kemudian juga punya kompetensi yang baik gitu ya, ketika menjalani profesi ini. Ini tidak seperti dokter ataupun pengacara yang sebelum mereka berpraktik, mereka harus menjalani pendidikan yang sama juga dengan ya kalau kedokteran ya harus kalau mau jadi dokter ya harus mengenyam pendidikan kedokteran, kalau mau jadi pengacara ya harus ilmu hukum yang mereka pelajari gitu. Sementara kalau mau jadi jurnalis kan harus bisa dari manapun gitu ya. Dan oleh karenanya ketika teman-teman gabung di LPM, ketika teman-teman aktif di pers mahasiswa, harus ada sesuatu hal yang berbeda ketika nanti dibanding teman-teman lain yang mungkin selama dia mahasiswa atau selama dia sekolah belum pernah mendapatkan pendidikan mengenai jurnalisme seperti ini gitu ya. Dari situ sih saya pikir, dan kemudian sekali lagi cara menghadapi yang kedua tentu saja tadi yang seperti saya sampaikan, kekuatan kolektif ya. Ketika menghadapi problem-problem di lapangan, baik itu terkait isu ketenagakerjaan maupun terkait yang ada kaitannya dengan kebebasan pers gitu ya, itu akan jauh lebih kuat ketika kita berorganisasi, ketika kita mempunyai jaring pengaman kolektif yang kuat gitu, menghadapinya secara kolektif, alih-alih sendiri-sendiri. Mungkin begitu jawaban saya untuk Hamdallah Ridho dari LPM Suara Ekonomi. Terima kasih. Terima kasih Mas Ihsan atas pemaparannya. Aku jadi sedikit penasaran nih Mas, kalau boleh aku mau tanya juga. Tadi Mas Ihsan sempat singgung kalau misalnya anak-anak LPM tuh mesti memiliki pembeda dari anak-anak jurnalistik lainnya atau dari mahasiswa-mahasiswa biasa mungkin ya. Nah, itu misalnya berpikir kritis. Nah, kan kita untuk membangun cara berpikir kritis itu bagaimana ya Mas? Karena kadang tuh untuk mengkritisi suatu hal itu juga merupakan suatu hal yang sulit. Dari pengalaman aku sendiri nih Mas. Mungkin Mas punya tips and trick atau solusi mungkin? Boleh sharing Mas? Boleh. Mungkin gini ya, beberapa hal praktis yang bisa dilakukan adalah teman-teman juga bisa sebenarnya ketika mengadakan kegiatan-kegiatan itu diperluas cakrawalanya, nggak hanya pada bicara tentang jurnalistik aja, coba bicarakan hal-hal di luar keterampilan jurnalistik, misalnya ya tentang isu ekonomi politik, misalnya seperti itu, dengan mendatangkan narasumber yang punya perspektif kritis, misalnya seperti itu. Kemudian juga teman-teman bisa dari situ kemudian akan punya gambaran tentang apa yang terjadi di lapangan sesungguhnya seperti apa gitu ya. Bahwa karena ekonomi politik ini bagi saya kebetulan juga menyenanginya ya isu ekonomi politik, karena itu juga akan berpengaruh pada media itu sendiri gitu. Media nggak bisa dilepaskan dari aspek ekonomi politik. Kita tahu kan, apalagi di konteks Indonesia, media itu terkonsentrasi pada 7 atau 8 grup saja kan, dan itu adalah nggak bisa dilepaskan dari kepentingan ekonomi politik mereka. Jadi dari awal ketika teman-teman bekerja di media, itu juga harus mengetahui siapa yang kasih makan kita gitu. Jadi kayak gini misalnya, dulu saya pernah sekali waktu diterima di sebuah media besar lah waktu itu, harian. Ketika saya masuk ke gedung itu, saya tahu pemiliknya ini adalah seorang politisi besar. Waktu itu namanya, dia baru membuat partai baru, dan ya cukup inilah untuk kategori partai baru cukup lumayan lah capaiannya di dalam pemilu itu. Nah, ketika saya masuk ke kantor sana untuk wawancara dengan pihak HRD-nya,
di situ saya mengalami semacam intimidasi karena ketika saya masuk di kiri kanan gedung, tembok gedung itu ada patung-patung, diorama-diorama, buku-buku yang menunjukkan betapa hebatnya si pemilik ini gitu ya. Dan di situ saya kemudian berpikir ulang, apakah saya mau meneruskan karir jurnalistik saya untuk bekerja buat dia gitu. Karena pada akhirnya teman-teman juga harus sadar bahwa ya seidealis apapun kita, kalau kemudian ya kita adalah pekerja gitu loh. Kita adalah bawahan dari subordinat, dari manajemen, dari pemilik, dari investor dan seterusnya gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin kita harus telan meskipun itu pahit ya. Katakanlah kita harus meliput kegiatan dia yang pidato berapi-api selama berjam-jam misalnya gitu ya. Iya, gimana lagi karena memang itu karena itu tuntutan kerjaan kita sebagai jurnalis, tapi jangan kemudian itu melunturkan idealisme kita gitu ya. Tapi balik lagi ke bagaimana kemudian kita menumbuhkan rasa kritis ya. Saya pikir teman-teman bisa mulai berdiskusi pertama di luar isu jurnalistik ya. Diskusikan problem sosial, diskusikan problem ekonomi politik, isu internasional, Taliban, apa yang terjadi, bagaimana kemudian kaitkan itu dengan peran media. Karena itu menarik teman-teman. Nggak mesti, saya duga ya, asumsi saya, teman-teman beranggapan media-media internasional itu punya kriteria jurnalistik yang lebih tinggi, punya idealisme yang lebih tinggi. Nggak juga kok. Banyak juga media-media internasional yang sebenarnya dia menggunakan medianya untuk kepentingan segelintir orang. Misalnya gini, ketika Amerika menyerang Irak pada awal 2000-an, itu penyerangan itu terjadi pada malam hari dan Pentagon Amerika itu koordinasi dengan media-media mereka, CNN dan semuanya itu, bahwa mereka akan menyerang, mereka akan mulai penyerangan pada saat jam prime time-nya TV di Amerika. Jadi mulai dari jam 7 malam sampai jam 9, ketika semua orang Amerika duduk di depan TV untuk menonton, disitulah pemerintah Amerika atau militer Amerika akan mulai penyerangan di Irak sehingga bisa disiarkan langsung oleh media-media. Dan dalam hal ini media Barat kemudian dalam hal ini media Amerika mendukung invasi yang dilakukan oleh pemerintahnya ke negara-negara khususnya Irak dalam konteks ini. Jadi itu baru kita bisa pelajari, baru kita bisa pahami ketika kita berdiskusi, ketika kita membicarakan hal-hal di luar isu teknis, cara menulis berita dan seterusnya. Kita bicara hal yang lebih luas lah, kira-kira begitu. Teman-teman juga harus mulai melakukan hal-hal tadi sih kupikir ya. Selain juga tentu menanyakan hal-hal yang kayak tadi lah saya awal contohkan misalnya soal COVID gitu ya. Teman-teman saya yakin jurnalis yang ada di Indonesia hari ini nggak ngerti tentang apa itu pandemi, nggak punya pengetahuan soal itu gitu ya. Tapi kan pertanyaan sederhana seperti ya, apa mungkin Indonesia yang besar ini bisa 0 kasus sementara negara lainnya sudah pada kena? Itu kan nggak butuh sarjana kedokteran atau sarjana biologi untuk bisa mempertanyakan hal sedasar itu gitu loh. Jadi ya itu harus kita latih sih ketika membaca pemberitaan gitu, temukan hal-hal yang apa benar begini, apa benar begitu gitu loh. Dari situ mungkin pendiskusiannya bisa berkembang dan ya harapannya bisa sampai ke titik sikap kritis yang kita miliki sebagai jurnalis. Gitu. Baik, terima kasih Mas Ihsan atas pemaparannya. Nah nih, Mas ada pertanyaan dari salah satu peserta yang sedikit menyinggung pembahasan Mas Ihsan tadi. Mas Ihsan sempat bahas kalau ternyata di dalam lingkup jurnalistik itu ada yang bekerja yang basic pendidikannya itu nggak harus jurnalistik, ada yang mungkin dari pertanian atau jurusan-jurusan lainnya. Nah ini salah satu peserta namanya Kartika dari Unpar bertanya, apa saja skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang tidak memiliki basic jurnalisme gitu Mas? Mungkin boleh di-sharing Mas? Ya kalau secara skill sih pasti ada skill reportase, ya riset, kemudian ya hal-hal terkait proses peliputan ya. Proses peliputan kan kita mulai dari perencanaan di awal apa yang mau kita liput, kemudian ke lapangan ya reportasenya, bagaimana mewawancarai orang dan seterusnya, menggali data sampai akhirnya kemudian menuliskannya kalau konteksnya teman-teman tertarik sebagai
wartawan tulis ya. Kalau foto ataupun video pasti akan berbeda lagi gitu ya cara-caranya. Tapi lebih kurang sih akan seperti itu, dasar-dasar ilmu jurnalistik, dasar-dasar teknis jurnalistik. Dan sebetulnya sekali lagi itu bukan sebuah hal yang, paling nggak ya dari pengalaman saya, bukan hal yang susah-susah amat sih sebenarnya ya. Asal teman-teman mau mencobanya dan mau melatihnya terus-menerus. Kebetulan kalau boleh sharing sedikit, saya dulu ketika jurnalis, jadi masih kuliah di Unpad waktu itu, tetangganya Unpar berarti ya, saya tuh pengen banget dari dulu jadi jurnalis. Gimana caranya lah, pengen banget jadi jurnalis gitu. Bahkan ketika kuliah nih ya, duduknya paling depan gitu, supaya bisa kedengeran jelas ilmu yang dikasih sama dosennya gitu. Dan kalau udah beres kuliah, saya nggak nongkrong sama teman-teman yang lain. Biasanya saya nongkrongnya sama jurnalis-jurnalis di Bandung waktu itu, di Gedung Sate gitu ya, ikut mereka liputan gitu. Ikut mereka liputan kemana gitu, belajar gini cara mereka ngomong ya, memperkenalkan diri, begini ya cara mereka mencari angle yang menarik, begini ya cara mereka kemudian menuliskan lead-nya dan seterusnya dari pengalaman itu. Saya coba kemudian jadi cukup punya bekal lah ya, untuk bisa paling nggak punya dasar lah ya untuk bisa menjadi jurnalis di tahapan awal. Waktu itu media digital tuh masih baru-baru muncul lah. Koran-koran masih cukup kuat waktu itu, belum seperti sekarang udah pada hancur. Dulu saya ingat ada, kalau teman-teman mungkin tahu ya, ada FIFA News, tahu? Situs media berita FIFA. Nah, dulu itu masih sangat baru gitu ya. Saya ingat salah satu kontributornya di Bandung, bahkan dia nggak pede ketika harus wawancara narasumbernya seorang diri gitu. Karena pasti wawancaranya akan jadi garing karena narasumber akan tanya, FIFA bukannya make up ya, merek make up gitu. Karena memang pada saat itu FIFA belum banyak dikenal, akhirnya dia tandem dengan teman-teman dari Detik, waktu itu dari Tempo, supaya bisa masuk. Nah, itu gambaran apa yang saya alami dulu ya, berdasarkan pengalaman saya dulu. Dan tapi nanti misalnya tadi Kartika tetap mau jadi jurnalis, ya umumnya nih ya, kalau teman-teman diterima bekerja di perusahaan media, biasanya akan ada semacam pendidikan singkat juga sih dari tempat bekerjanya gitu. Dan saya pikir itu juga cukup untuk kemudian mengasah skill-nya teman-teman. Tapi akan jauh lebih baik kalau sebelum 100% jadi pekerja media, punya skill itu, ya mumpung sekarang jadi mahasiswa, waktu yang tepat untuk mengasah kemampuan dan keterampilan teman-teman. Baik, jadi walaupun kita basicnya bukan pendidikan jurnalistik, kita bisa cari ilmu-ilmunya mungkin dari ikut workshop seperti sekarang ini, atau mungkin ngobrol dengan teman-teman jurnalis profesional atau senior gitu ya Mas ya, sembari menggali ilmunya. Nah nih, ada pertanyaan baru lagi Mas dari Bahtiar. Aku mau tanya dulu sebelumnya ke Bahtiar, mungkin mau langsung diskusi aja sama Mas Ihsannya. Boleh langsung on mic Bahtiar? Atau mau dibacakan aja nih? Operator mungkin boleh dibantu untuk unmute. Iya. Ya, Mbak Tia boleh langsung aja ditanyakan biar diskusi sekalian nih sama Mas Ihsannya. Ya baik, selamat siang Ihsan. Halo Mbak Tia. Ya, nggak usah pakai izin kayak polisi. Ya baik, saya dari Untirta, langsung aja nih Mas ya. Kan biasanya dalam melaksanakan tugas-tugasnya nih sebagai jurnalis, itu tuh banyak banget ngalamin kecaman gitu ya, penolakan atau bahkan kekerasan yang ditolak gitu. Seperti yang tadi Mas Ihsan sampaikan bahwa sampai detik ini pun polisi gitu ya bahkan ya menjadi salah satu faktor utama gitu yang menjadi oknum kekerasan bagi seorang jurnalis. Nah, maka dari itu yang ingin saya tanyakan gitu ya, ada nggak sih tameng yang kuat gitu bagi jurnalis selain undang-undang pers itu sehingga jurnalis ini bisa merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Mas? Yang pertama, jangan normalisasi kekerasan aparat. Itu dulu. Normalisasi dalam banyak hal ya. Setiap kali teman-teman misalnya nanti meliput gitu ya, ketika kemudian teman-teman mesti tahu lah, paling nggak punya pemahaman tentang SOP-nya polisi itu gimana sih dalam menangani katakanlah membubarkan demonstran misalnya, apakah boleh memukul dan seterusnya. Dari situ dengan pengetahuan itu kemudian bisa menjadi bahan untuk mengkritik sikap represif aparat misalnya ketika nanti di lapangan gitu ya.
Nah, dalam hal ini mungkin konteks yang tepat teman-teman bicara dengan para advokat publik dari LBH atau Lembaga Bantuan Hukum di kotanya masing-masing gitu ya. Saya pikir ada. Dan kemudian yang kedua, media kita juga sebetulnya yang kemudian menormalisasi kekerasan itu. Teman-teman bisa cek program-program binaannya polisi, 86 apa segala macam itu. Itu apa sih yang sekarang banyak ya? Ya pokoknya yang itulah yang di media-media TV-TV swasta kan banyak tuh yang kameramen yang ngikutin polisi kemanapun dia pergi, nangkap ini itu. Sebetulnya kalau mau dicek itu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran SOP yang dilakukan polisi ketika mereka bertugas gitu ya. Misalnya ketika misalnya ketika mau menangkap seseorang, polisi itu punya ada SOP-nya, misalnya menunjukkan surat tugas, menunjukkan surat perintah penggeledahan dan seterusnya. Tapi kalau kalian cek di program-program itu nggak ada satupun kritik dari si program itu terhadap aparat tadi. Kenapa ketika penggeledahan nggak menunjukkan surat misalnya? Kenapa kemudian memukul? Atau yang paling lucu, atau yang sering saya lihat di medsos, kalau nggak salah 86 juga, yang ada polisi lagi lagi nanya lah di lapangan, di jalanan, ke seorang pemuda, yang pemuda di mulutnya di itu tahu. Nah itu kan buat kita lucu ya, tapi kan itu salah, nggak boleh kayak gitu. Apa haknya polisi megang saya kalau saya nggak punya salah gitu? Kalaupun saya penjahat, nggak boleh diperlakukan seperti itu. Tapi ya sekali lagi, akhirnya kita menganggapnya sebagai sebuah kenormalan bahwa polisi bisa melakukan apapun terhadap diri kita gitu, terlepas dari kita salah atau benar gitu ya. Dengan dia megang kita, menyentuh mulut dan seterusnya, melakukan penggeledahan, dianggap sebuah kenormalan. Nah dari situ mungkin balik lagi ke pertanyaan Abah Tiar, kita harus mulai menyetop normalisasi kekerasan dilakukan polisi. Itu satu hal yang cukup punya, ya itu yang mungkin jangka panjang ya, harus terus-menerus kita lakukan lah gitu. Kita harus bisa mengedukasi masyarakat juga kalau ada polisi, kalau mau prosedur terhadap penangkapan seperti ini gitu loh, sesuai dengan aturan yang kita miliki, nggak bisa sembarangan. Misalnya begitu. Nah, ketika di lapangan, kalau kita bicara kita sedang melakukan tugas jurnalistik, sebenarnya saya juga pernah jadi salah satu korban brutalitas itulah. Waktu itu konteksnya sebelum Omnibus Law itu reformasi di korupsi. Waktu itu saya sempat dan beberapa jurnalis terjebak di antara waktu itu demonstran dipukul mundur oleh polisi dan jurnalis bertahan sebagian di atas jembatan gedung DPR RI waktu itu. Nah, saya waktu itu posisi masih di bawah, sedang megang tripod untuk ke atas ketemu dengan kameramen saya di atas sana. Situasi di sekitar saya udah kosong karena mahasiswa dan demonstran lain udah pada mundur, tapi polisi tetap menembakkan gas air mata, melemparkan batu dan seterusnya ke arah saya. Bahkan ketika sudah sampai di atas jembatan penyeberangan pun itu masih kami ditembaki oleh polisi di atas. Ketika kami angkat semua alat kerja kita ya, alat kerja kami, kamera, tripod semua diangkat untuk menunjukkan bahwa ini jurnalis yang ada di atas jembatan penyeberangan ini, tapi itu nggak menghentikan brutalitas mereka gitu. Dan yang mau saya sampaikan memang ketika dalam kondisi panas seperti itu, teman-teman juga mesti bisa mengidentifikasi, memitigasi ya, kira-kira potensi kekerasan akan ada di mana. Bisakah saya menjadi salah satu korban kekerasan ketika saya meliput demonstrasi ini, misalnya seperti itu. Dan ketika sebelum turun ke lapangan, biasanya juga saya melengkapi dengan beberapa peralatan pelindung diri ya, mulai helm waktu itu masih belum corona ya, pakai masker gas air mata, kacamata Google-nya, kemudian helmnya segala macam. Ada tulisan kita lengkapi dengan rompi bertuliskan pers juga, karena seringkali jadi alasan polisi bahwa mereka nggak ngelihat kartu pers kita, makanya mereka mukul dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kalau kita mau ambil gambar ataupun merekam ataupun memotret represivitas aparat di lapangan, cari jarak yang aman gitu, jangan terlalu dekat, karena bisa jadi mereka melihat kita, polisi melihat kita, dan terus merebut alat kerja kita dan menghapusnya, misalnya seperti itu. Jadi cari jarak yang aman, cari
posisi yang aman, mitigasi. Kalau memang turun bareng dengan teman-teman, misalnya teman-teman LPM mau turun gitu ya, ketika meliput tadi saya lihat ada di videonya kan kelihatannya juga meliput ya beberapa kali aksi demonstrasi. Nah itu koordinasi sebelum turun, kemana ruang, nanti kalau ketemuannya di mana kalau terpisah, kemudian ya petakan betul baik-baik potensi-potensi kerusuhan akan ada di mana, dan ketika itu terjadi kemana kita akan berkumpul kembali. Itu untuk mencegah terjadinya kekerasan. Tapi kalau sudah sampai ke tahap ya benar kita jadi kekerasan seperti yang tadi saya sampaikan di banyak kota, ya mau nggak mau kita harus mengadvokasi gitu ya. Advokasi dilakukan oleh organisasi pers, serikat pekerja dan semuanya gitu untuk advokasi ke kepolisian. Tapi ya sejauh ini sih nggak banyak ya kasus-kasus yang kemudian ya ditangani dengan baik ya. Ya apa namanya? Yang terakhir aja polisi yang menganiaya jurnalis di Jawa Timur kalau nggak salah juga akhirnya nggak ditahan atau apa gitu. Jadi ya bukannya pesimis tapi memang itu kondisi realnya ya. Jadi sebaiknya kita upayakan pencegahan sih ketimbang harus jadi korban. Tapi itu jangan sampai bikin Bahtiar dan teman-teman jadi jiper ya, jadi takut mau liputan gitu. Paling nggak kita persiapkan baik-baik lah kalau mau liputan gitu. Apa aja potensi-potensi yang bisa terjadi ketika kita liputan gitu. Oke, Bahtiar, sudah cukup menjawabkah pertanyaannya dan pemaparan dari Mas Ihsan? Iya, Kak. Sorry. Boleh satu lagi ya, Mas. Ini sekalian tadi yang tadi akhir itu ya, Mas. Menurut Mas Ihsan ini gitu ya, bagaimana sih? Apakah undang-undang pers ini sudah menjadi payung yang kuat gitu bagi jurnalis menurut Mas Ihsan? Ya kita punya di undang-undang itu punya ancaman pidana terhadap seseorang yang menghalang-halangi dan seterusnya. Tapi yang jadi problem kan penerapannya gitu ya. Sekuat apapun kertas itu hanyalah kertas gitu. Akan jadi kuat ketika bisa diaplikasikan ke lapangan. Akan jadi kuat kalau kemudian bisa diterapkan dengan baik gitu ya. Jadi kadang-kadang ini juga yang jadi, kalau nggak salah saya pernah dengar istilah-istilah di teman-teman, terutama teman-teman di LBH gitu ya, mana yang lebih diinginkan, aturan yang kuat tapi penegakannya lembek, atau aturan lembek tapi penegakannya kuat gitu. Kadang-kala ada hal-hal semacam itu, dan dalam kasus ini seringkali undang-undang pers itu ya diabaikan gitu, didamaikan. Saya udah beberapa kali lah jadi ngelihat kasus-kasus kekerasan di lapangan, terutama ke teman-teman jurnalis ya. Ya ujung-ujungnya hanya sampai ke didamaikan aja gitu. Nggak kemudian bisa diusut bener-bener ya. Beberapa kali kawan-kawan kita juga nggak cuma kekerasan fisik ya, tapi juga peretasan, telepon mereka, media sosial, toh sampai hari juga nggak pernah kita tahu kok ujungnya kayak gimana. Saya pernah sekitar 2 bulan lalu ketemu dengan Wakabah Intel di Mabes Polri juga bicara soal ini. Ya udah gitu aja, normatif, nggak ada ujungnya gitu. Jadi ya harapan kita tentu penegakan terhadap aturan itu ya. Undang-undang pers saya pikir dalam banyak hal cukup baik, tinggal kemudian penerapannya, penegakannya di lapangan harus konsekuen dengan undang-undang itu gitu. Ada lagi Mbak Mufidah? Ya baik, terima kasih banyak Mas Ihsan atas jawabannya. Terima kasih Bahtiar, semangat ya. Siap Mas.
Oke Mas Ihsan, mohon maaf karena barusan ada sedikit gangguan teknis nih. Sebetulnya ada yang mau tanya lagi tadi ya, Danza Valevi sempat raise hand. Mungkin Danza boleh langsung di-unmute dan didiskusikan langsung dengan Mas Ihsan ya. Operator boleh mohon dibantu untuk unmute. Iya, makasih kamu Vida. Halo Bang Ihsan. Halo. Saya menarik nih materinya tadi Bang Ihsan tentang jurnalis terus COVID-19. Nah, kebetulan saya kan juga punya pengalaman nih di bidang jurnalistik. Tentunya saya sempat magang di lapangan gitu. Sejak Omnibus Law tuh dari bulan Oktober. Nah, saya saat ini masih mahasiswa nih. Mahasiswa akhir. Nah, saya tertarik untuk meneliti profesionalisme wartawan. Nah, sekarang selama pantauan saya selama di lapangan nih, wartawan nih ada aja gebrakannya kayak mereka datang telat atau mungkin masih menerima kayak uang saku atau dalam bentuk lain gitu. Menurut Bang Ihsan nih profesionalisme wartawan tuh kayak gimana sih? Udah gitu aja Mas. Oke, langsung saya respon ya. Memang isu profesionalisme ini adalah mungkin isu abadi ya, dari sampai kapanpun problem amplop itu akan terus dibicarakan gitu ya, dan ujung-ujungnya kemudian kalau ada beberapa kemudian yang kayak gini. Kemarin saya baru jadi pemateri juga untuk teman-teman Aji di Bengkulu. Kita bicara soal isu kesejahteraan pekerja media di sana, dan salah satu jurnalis di sana bilang kalau di daerah itu jurnalis statusnya sebagai pekerja nggak jelas karena umumnya mereka kerja di lapangan, statusnya jurnalis tapi tidak digaji gitu. Jadi dia dikasih kartu pers sama media tempat dia bekerja, kemudian ya udah silakan kamu juga cari makan dengan kartu inilah, entah gimana caranya, mungkin minta sama ya amplop tadi ke pejabat-pejabat lokal, atau juga cari iklan bisa juga seperti itu. Jadi dari situ kemudian sebagian dari uang yang didapatkan ada yang mengalir ke kantor, sebagian juga jadi pendapatan dia, jadi penghasilan dia juga gitu. Dan ini ternyata banyak sekali di daerah gitu ya, bahwa kemudian pasti ini nggak bisa dikategorikan sebagai sebuah sikap profesional ya. Tapi kemudian kalau kita lihat realitanya, media-media seperti ini tuh banyak sekali di daerah gitu. Media seperti ini mungkin juga di Jakarta ada banyak juga, dan profesionalisme itu nggak juga bisa dilanggar atau bisa diabaikan oleh mereka yang bekerja di media kecil aja. Banyak kasus-kasus juga banyak juga kasus tidak profesional yang dilakukan oleh mereka yang bekerja di media-media besar. Kalau mungkin teman-teman ada waktu, silakan cari di Google juga. Pernah ada kasus dulu beberapa beberapa jurnalis di media besar di Jakarta, mereka minta saham di bursa saham atau apa gitu, agak saya lupa, beberapa tahun yang lalu. Jadi mereka menggunakan aksesnya untuk bisa aksesnya di pasar saham untuk bisa mendapatkan beberapa saham lah, kira-kira begitulah. Dan ada juga itu yang ini ya, itu yang kaitannya dengan uang gitu. Dan kaitannya dengan yang lain-lain mungkin jauh lebih banyak ya, pengaruh atau juga mereka menggunakan profesinya untuk mencari keuntungan dalam bentuk mungkin posisi tertentu barangkali, untuk dia menjadi jurnalis, dia dekat dengan narasumber, dan pada akhirnya dia mau mendapatkan pekerjaan di bidang-bidang tertentu yang dijanjikan oleh narasumber. Itu juga banyak sebetulnya. Dan sekali lagi mungkin saya pikir di titik itulah kita juga harus bisa bersikap ya, karena banyak juga teman-teman saya yang meskipun hidupnya pas-pasan, tapi tetap bisa teguh dalam profesionalismenya. Tapi sekali lagi jangan kemudian kita terjebak pada normalisasi normalisasi keadaan yang susah gitu ya. Kayak gini,
ada saya cerita sedikit juga tentang waktu saya masih jadi mahasiswa dulu di Unpad. Ada semacam miskonsepsi ya, konsep yang salah yang terus-menerus direproduksi selama saya kuliah terkait jurnalis. Pertama misalnya, jurnalis selalu dianggap jurnalis itu kami sering dibilang adalah pilar keempat demokrasi gitu ya, penjaga demokrasi dan seterusnya. Jadi kalian harus siap misalnya bekerja 24 jam, harus siap digaji rendah dan seterusnya. Nah, saya pikir itu hal yang sangat salah ya, hal yang sangat salah dan harus di stop gitu. Dan saya pikir LPM semoga juga tidak ikut-ikutan mereproduksi narasi-narasi seperti itu ya. Pertama, bagaimanapun namanya pekerjaan, namanya bekerja, itu harus ada pembatasan jam kerjanya. Oke, kita jurnalis, oke kita punya tanggung jawab terhadap demokrasi dan seterusnya. Tapi tetap saja sebagai seorang manusia kita punya kapasitas fisik maupun mental gitu. Dan jam kerja adalah salah satu indikator yang menentukan kesejahteraan fisik dan mental kita. Nggak bisa hanya karena dalih kita adalah penjaga pilar demokrasi maka kita bisa dipekerjakan 24 jam gitu. Salah itu eksploitasi. Begitu juga dengan narasi bahwa kalau mau jadi jurnalis harus siap hidup miskin. Ya nggak gitu juga gitu loh. Namanya kerja bagaimanapun kita juga bekerja untuk kemudian mendapatkan pendapatan, penghasilan gitu ya buat keluarga kita. Kalau nanti kalian mungkin memutuskan untuk menikah atau untuk orang tua kita di kampung halaman misalnya seperti itu, kalau kalian membantu perekonomian keluarga gitu. Jadi nggak bisa juga kemudian oke, karena kita pilar demokrasi maka saya bersedia digaji berapapun gitu ya, serendah apapun. Karena sikap-sikap seperti ini pada akhirnya yang membuat langgengnya eksploitasi terhadap pekerja di industri media gitu. Dan ada kecenderungan pekerja media itu kemudian takut untuk enggan untuk menuntut haknya gitu ya ke perusahaan media tersebut. Jadi saya pikir institusi pendidikan juga punya andil untuk bisa menyetop siklus eksploitasi ini. Makanya saya juga berharap teman-teman yang masih mahasiswa sekarang juga selain teknis jurnalistiknya dipahami, terus ilmu sosial ekonomi politiknya juga dikuasai, tapi juga paham tentang hak-hak kalian sebagai pekerja supaya nanti ketika masuk ke industri kalian tidak mengalami apa yang saya alami dulu gitu. Kerja bisa hampir 24 jam, gajinya rendah banget, kita mau minta kita nggak punya kemampuan untuk berunding misalnya kayak gitu-gitu. Justru kita kalah dengan buruh-buruh manufaktur yang punya militansi kuat untuk bisa memperbaiki kondisi kerjanya. Karena bagaimanapun kondisi kesejahteraan pasti akan ada kaitannya dengan profesionalisme yang tadi Diansa sampaikan di awal gitu ya. Dan ini saya pikir harus berjalan beriringan antara tegaknya profesionalisme dan juga perbaikan kondisi kesejahteraan pekerja medianya gitu. Dengan begitu bisa tidak ada lagi alasan untuk kemudian jurnalis menerima amplop dan seterusnya ketika kecukupannya sudah terpenuhi. Mungkin begitu dari saya. Baik Bang Ihsan, makasih banyak. Sama-sama deh. Terima kasih Mas Ihsan atas pemaparannya. Mungkin semoga menjawab ya untuk pertanyaannya tadi. Nah, sesi tanya jawab kali ini kita sudahi dulu ya teman-teman semuanya. Sekarang kita akan masuk ke sesi review materi untuk sedikit mengulas materi yang sudah disampaikan oleh Mas Ihsan tadi. Oke, jadi 3 tantangan jurnalisme itu yaitu yang pertama ada penyangkalan, lalu kedua ketertutupan informasi seperti contoh kekacauan data COVID-19, lalu yang ketiga ada anti kritik. Nah, 3 masalah utama jurnalis pun ada. Yang pertama ada pengabaian risiko penularan, di mana risiko penularan di kantor, perusahaan, media kerap melanggar peraturan pembatasan aktivitas atau tidak melakukan WFH. Lalu selanjutnya risiko penularan di lapangan ketika jurnalis mengadakan liputan lapangan. Lalu masalah utama jurnalis yang kedua ada pelanggaran hak ketenagakerjaan, di mana pemotongan serta keterlambatan pembayaran upah secara sepihak yang diterapkan oleh perusahaan, hilangnya tunjangan, tidak adanya tunjangan hari raya, dan PHK sepihak.
Oke, itu tadi sedikit ulasan materi yang disampaikan oleh Mas Ihsan. Selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi, Mas, sebagai tanda terima kasih, apresiasi, serta kenang-kenangan dari saya dan panitia. Saya mau mempersembahkan plakat yang selanjutnya akan dikirimkan dan diinfokan lebih lanjut oleh panitia menghubungi Mas langsung ya, Mas ya. Ini berikut plakatnya. Mungkin kita boleh foto dulu untuk kenang-kenangan. Untuk operator boleh di screenshot. Aku mulai hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Selanjutnya mungkin akan ada closing statement. Mas Ihsan mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman semuanya sebagai closing statement nih? Iya, mungkin penegasan aja untuk teman-teman yang saat ini aktif di lembaga pers mahasiswanya masing-masing. Ya tetap semangat. Kalau memang mau terus menapaki profesi sebagai jurnalis di masa yang akan datang, terus kumpul asah kemampuan kalian baik secara teknis maupun juga pengetahuan, bukan hanya dasar-dasar jurnalistik tapi juga pengetahuan tentang ekonomi, politik, sosial yang hari ini berkembang, bahkan hubungan internasional juga tidak ada salahnya kalau teman-teman pelajari juga. Kemudian yang ketiga, selain tadi kemampuan sebagai jurnalis, teman-teman juga harus punya pemahaman untuk bagaimana sih sebenarnya nanti ketika hak-hak kalian sebagai seorang pekerja ketika nanti masuk ke industri, supaya ketika 100% nanti teman-teman 100% terjun ke industri, tidak ada lagi eksploitasi yang dihadapi oleh teman-teman pekerja, teman-teman yang ketika nanti bekerja sebagai jurnalis di lapangan. Itu aja dari saya. Sekali lagi makasih banyak sudah menyempatkan waktunya dan juga kepada Gema Alpha sudah mengundang saya. Terima kasih. Terima kasih banyak juga Mas Ihsan atas waktunya dan ketersediaannya untuk menjadi pembicara di workshop kita kali ini. Sebagai penutup sesi Mas Ihsan kali ini, biar ada kenang-kenangannya juga nih sama teman-teman peserta, teman-teman boleh on cam dulu. Sekarang kita masuk ke sesi foto bersama untuk dokumentasi juga. Ayo teman-teman yang belum on cam, boleh dinyalakan kameranya, lalu operator boleh langsung di screenshot. Oke, dihitung dulu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mas Ihsan. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Oke. Saya pamit ya. Dipersilakan untuk on Zoom. Iya, terima kasih banyak Mas. Oke, teman-teman. Tadi kita udah melanjutkan sesi kedua kita setelah break, yaitu pemaparan materi tantangan jurnalis oleh Mas Ihsan Raharjo, di mana beliau merupakan salah satu produser di Al Jazeera Arabic Channel. Nah, teman-teman, biar teman-teman semua mengingat kembali materi-materi apa aja sih yang sudah disampaikan di hari pertama ini, mulai dari sesi pertama hingga sesi kedua barusan, kita boleh lah ya ngulas sedikit biar aku tahu juga sejauh apa pemahaman teman-teman dari materi yang udah disampaikan oleh para pemateri kita. Yang pertama oleh Mas Suluddin tadi mengenai teknik penulisan dan teknik wawancara, dan yang kedua oleh Mas Ihsan Raharjo mengenai tantangan jurnalis. Teman-teman jangan lupa ya, ini peserta teraktif, 3 peserta teraktif dapat hadiah loh. Yang pertama itu e-wallet grup Rp200.000, lalu yang kedua ada Rp150.000, dan yang ketiga Rp50.000. Sayang banget kan, workshopnya udah gratis, ilmunya pun bermanfaat, pembicaranya pun mantep-mantep, masa nggak mau sih dapat hadiah? Mungkin kita sekarang masuk ke sesi kuis interaktif, tapi santai aja. Buat teman-teman yang mau nyoba jawab, boleh langsung di-unmute atau raise hand dulu, biar ntar diarahkan siapa yang langsung jawab, lalu boleh coba jawab, jangan takut salah, biar setidaknya kita semua sharing juga materi apa yang udah kita dapatkan hari ini. Masuk ke pertanyaan pertama ya.
siapa pemateri dari tantangan jurnalis dan siapa pemateri dari teknik penulisan dan teknik wawancara. Tadi udah dibacakan CV-nya, pasti teman-teman harusnya ingat nih siapa nama pemateri kita hari ini. Sebagai bentuk apresiasi juga, menghargai juga pemateri kita seharusnya ingat siapa sih pemateri kita. Ada yang mau coba jawab? Atau mungkin teman-teman kurang mengenal mungkin ya siapa pemateri kita. Boleh dicek kalau misalnya malu-malu untuk langsung on mic. Oke, ada yang raise hand tuh. Bahtiar, boleh dibantu untuk di-unmute mungkin operator? Atau Bahtiarnya langsung di-unmute aja? Ya Kak, halo Kak. Halo Bahtiar lagi nih, emang yang paling aktif nih. Gimana Bahtiar? Siapa pemateri kita di sesi pertama dan sesi kedua tadi? Ya, untuk di sesi pertama itu ada dosen dari Universitas Pancasila, yaitu Mas Suluh Gembiang Ciptadi. Dan yang barusan ada ngebahas tentang materi tantangan jurnalis, ada dari Mas Ihsan Raharjo. Betul banget, emang Bahtiar kayak yang paling aktif dan paling antusias. Jadi ingat ya. Bahtiar mungkin aku boleh sharing sedikit kali ya, atau mungkin Bahtiar ngobrol-ngobrol sedikit sama aku ya. Boleh Kak, boleh. Sejauh ini apa yang Bahtiar dapatkan dari kedua materi yang udah disampaikan oleh kedua pemateri kita? Boleh mungkin apa ya namanya, seperti apa yang Bahtiar rasain dari materi yang Bahtiar dapat, atau mungkin kesan pesan dari pematerinya, atau mungkin mau sharing, oh ternyata aku dapat materi ini loh, ilmunya seperti ini loh. Boleh Bahtiar? Ya Kak, di sesi yang pertama tadi itu ya, yang kita ngebahas bagaimana kita mempelajari teknik wawancara gitu. Nah, dari Bahtiar pribadi dapat insight-insight baru nih gitu kan. Yang tadi itu bagaimana kita memilih narasumber yang sesuai dengan tema gitu kan. Bagaimana kita mengetahui nih apakah si narasumber ini mau nggak sih untuk argumen atau statementnya itu disampaikan gitu. Itu salah satu insight-insight baru gitu kan. Dan juga baru tahu juga gitu kan kalau kita sebagai wartawan gitu kan, sebagai jurnalis tuh emang harus bisa memposisikan diri kita sebagai objektif gitu, harus benar sesuai fakta dan objektif gitu. Dan yang tadi barusan ini materi yang kedua membahas tentang bagaimana ketika kita menjadi seorang jurnalis itu harus mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada gitu kan, terlebih lagi di zaman era digital ini gitu ya, yang cukup banyak gitu kan, kayak misalkan banyak kekerasan gitu, fisik maupun verbal. Nah itu kita harus cukup berani. Dan tadi salah satu ingat banget yang dikatakan sama Mas di materi kedua, yang katanya kita tuh harus menjadi orang yang kritis gitu terhadap suatu fenomena itu sih Kak. Terima kasih. Oke, Bahtiar emang sangat mengamati kayaknya, sampai apa yang Bahtiar sebutkan udah mereview dan meresum materi yang sudah disampaikan tadi ya. Bahtiar, aku mau tanya sedikit nih, aku sedikit kepo. Bahtiar tuh emang tertarik di dunia jurnalistik atau punya basic anggota LPM, atau memang cita-citanya pengen bekerja di kejurnalistikan? Iya, basicnya sih dulu di SMA gitu ya Kak. Di SMA tuh sempat ikut eskul jurnalis juga, dan emang seneng berhubungan langsung dengan orang-orang penting gitu, berarti gitu kan, apalagi kalau wawancara langsung secara offline gitu. Itu Bahtiar seneng banget, dan saat ini Bahtiar pun kuliah di jurusan ilmu komunikasi gitu, dan konsentrasinya adalah jurnalistik. Dan emang pengen banget jadi jurnalis, makanya ikut Gema Alpas ini merupakan salah satu wadah gitu, salah satu sarana supaya udah menambah pengalaman dan juga menambah relasi gitu sih Kak. Oke, Bahtiar suka untuk mewawancarai atau berdiskusi dengan orang penting. Semoga besok Bahtiar sendiri yang akan jadi orang penting ya. Amin, amin. Teman-teman mungkin ada yang mau sharing atau mau jawab pertanyaan, boleh langsung raise hand ya. Nanti kita diskusi interaktif aja ini sebagai ice breaking supaya nggak mumet-mumet banget abis dapet 2 materi berturut-turut. Aku mungkin kasih satu pertanyaan ya nih buat teman-teman. Apa yang dimaksud dengan kode etik jurnalistik?
Kan teman-teman semua pasti ikut workshop ini mungkin karena punya ketertarikan lebih ke dalam dunia kejurnalistikan. Nah, teman-teman sendiri paham nggak apa itu kode etik jurnalistik? Boleh langsung raise hand untuk yang tahu. Atau mungkin teman-teman yang punya basic LPM nih, anggota LPM, anggota lembaga pers mahasiswa, pastinya sering banget dengar dong kode etik jurnalistik. Kalau yang tahu boleh langsung raise hand. Oke, siapa lagi tuh? Doa. Oke, Doa. Boleh langsung unmute. Operator boleh dibantu untuk unmute? Oke. Ya, silakan Ya. Doa. Oke, terima kasih. Kalau terkait kode etik jurnalistik sih yang saya pernah dengar di matkul-matkul sebelumnya, itu terkait etika sebagai seorang jurnalis atau wartawan dalam melakukan pekerjaannya, atau mungkin bisa disebut juga sebagai panduan, sebagai guide. Jadi semacam itulah panduan di saat wartawan melakukan tugasnya, seperti apa yang harus dilakukan, tujuannya, prioritasnya itu apa yang tidak boleh dilakukan, seperti yang sudah dibahas oleh pemateri pertama kita tadi, Mas Suluh. Itu aja sih, Kak. Oke, Doa kalau boleh tahu kuliah di Universitas Pancasila ya? Iya. Jurusan apa nih kalau boleh tahu? Ilmu komunikasi, Vkom, sama. Oke, basicnya emang udah dunia jurnalis juga ya, jadi tahu banyak. Tadi pun Doa banyak diskusi dengan pemateri pertama kita. Oke, teman-teman yang lain, kalau ada yang mau jawab sharing pun nggak masalah. Dan kalau misalnya ada yang mau menanggapi jawaban dari sesama peserta, boleh langsung raise hand juga ya teman-teman. Ingat nih, teman-teman di sini bisa nambah relasi, nambah pengalaman, dimanfaatkan waktunya. Dengan interaksi langsung kan kita jadi makin kenal, kita jadi makin erat nih Kak, ikatannya, bondingnya. Teman-teman jadi boleh langsung present atau langsung unmute aja, ngobrol-ngobrol deh kita. Kalau boleh aku mau menanyakan beberapa hal lagi. Teman-teman tahu nggak Undang-Undang Nomor dan Tahun berapa yang mengatur tentang kebebasan jurnalistik? Yang tahu boleh raise hand. Karena tadi udah sempat di-mention berkali-kali sama pemateri kita, pemateri pertama juga udah di-mention, pemateri kedua juga sempat menyebutkan. Teman-teman kalau yang tahu boleh diulangi lagi. Karena nih kalau misalnya kali aja teman-teman yang ikut workshop hari ini, di masa depan siapa tahu jadi jurnalis profesional, atau mungkin jadi pimpinan redaksi dari suatu media, amin. Kali aja kecapaian gitu. Nah, teman-teman pun harus tahu basic jadi jurnalis, pedomannya itu kan kode etik jurnalistik. Nah, teman-teman tahu nggak Undang-Undang dan Nomor Tahun berapa yang mengatur tentang kebebasan jurnalistik? Karena tadi kan dari cerita dan sharing session sama Mas Ihsan Raharjo, Mas Ihsan sendiri bilang kalau misalnya sebagai jurnalis tantangan terberatnya itu salah satunya banyak kena kecaman dari pihak aparat, misalnya terkena kekerasan atau hal-hal lainnya yang biasanya dilakukan oleh polisi atau aparat negara. Nah, kita nih misalnya nanti kita sebagai jurnalis, terus kita lagi melakukan wawancara lapangan. Kita harus tahu apa sih yang bisa membantu kita atau membela kita lah dari sisi undang-undangnya dalam hal hukumnya, Undang-Undang Nomor berapa dan tahun berapa yang mengatur tentang kebebasan jurnalistik. Kalau misalnya teman-teman emang kurang tahu, mungkin aku sharing kali ya, aku ceritakan sedikit atau aku bacakan jawabannya untuk teman-teman semua. Nah, jadi undang-undang yang mengatur tentang kebebasan jurnalistik itu ada di Undang-Undang tahun 1999 nomor 40. Jadi teman-teman boleh dibaca lebih lanjut biar teman-teman tahu isinya apa aja, terus makna dari tiap-tiap undang-undangnya itu seperti apa untuk jadi pedoman teman-teman yang mungkin nanti ketika teman-teman jadi jurnalis dan teman-teman mengalami kekerasan atau hal-hal lainnya, halangan-halangan lainnya yang teman-teman rasakan, nanti teman-teman bisa lihat nih apakah hal yang teman-teman alami itu wajar untuk dialami sebagai seorang jurnalis atau mungkin
hal itu nggak boleh dilakukan sehingga teman-teman punya pelindung, di mana pelindung tersebut adalah hukum, yaitu Undang-Undang tahun 1999 nomor 40. Aku sendiri pun sebagai salah satu anggota LPM, yaitu LPM di Malpas yang mengadakan workshop kali ini, sering banget dan diingatkan terus-menerus oleh senior-senior untuk terus mempelajari hukum-hukum apa yang mengikat kita, hukum apa yang melindungi kita sebagai jurnalis, karena anggota LPM tentu termasuk jurnalis dong ya, dan pedomannya menghadap itu ke Dewan Pers dan undang-undang tentunya. Nah, teman-teman, ketika kita sebagai jurnalis nih ingin membuat suatu tulisan, untuk menulis itu dibutuhkan pertanyaan-pertanyaan, atau pertama itu kita harus melakukan wawancara seperti yang tadi dimention oleh Mas Ulu, pemateri pertama kita, di mana ketika wawancara dan ketika menulis teman-teman perlu memperhatikan beberapa unsur-unsurnya, yaitu 5W 1H, what, when, who, where, dan why, dan how. Teman-teman jangan lupa, karena teman-teman kan pas pendaftaran sempat mengirimkan karya tulisan, di mana karya tulisan itu sayangnya belum semuanya sempat kita kupas habis, di mana kurangnya atau di mana minus-minusnya, dan di mana yang harus dikembangkan dan ditambahkan lagi. Sayangnya hanya beberapa tadi yang sempat dibahas oleh pemateri kita ya. Tapi teman-teman, dari apa yang dibahas oleh pemateri kita tadi, teman-teman bisa ambil ilmunya, apa sih tips-tipsnya, dan teman-teman langsung terapkan ke tulisan teman-teman masing-masing. Gak cuma teman-teman peserta, aku pun sebagai panitia masih banyak belajar, sekalipun aku sendiri adalah anggota LPM. Nah, dengan mengikuti workshop seperti ini, teman-teman tuh seperti tadi, Kartika, kalau tidak salah namanya ya, sempat bertanya kalau misalnya nggak punya basic jurnalis, tapi kita ingin menjadi jurnalis, skill apa yang kita butuhin. Nah, skill-skill tadi itu bisa didapat dengan teman-teman banyak membaca, banyak latihan menulis, atau mungkin sharing-sharing dengan kawan-kawan jurnalis senior, boleh dari teman-teman LPM bila kalian sendiri tidak termasuk anggota LPM, bisa juga mengikuti workshop-workshop seperti ini, workshop jurnalistik, di mana di situ kita bisa sharing banyak dan mendapat ilmu lebih dalam, atau mungkin teman-teman boleh learning by doing, di mana teman-teman coba kecil-kecil untuk wawancara sekitar kampus, melihat suatu isu dan teman-teman cari tahu sendiri. Di situ teman-teman bisa mendapat pengalaman sekaligus pembelajaran, karena guru paling hebat adalah pengalaman, dan kita bisa belajar lebih banyak dari pengalaman kita sendiri. Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan ke teman-teman semua. Sayangnya sesi kita kali ini udah berakhir nih teman-teman. Sayang sekali hari ini aku cuma bisa menemani teman-teman semua hanya sampai jam sekarang. Tapi besok jangan lupa untuk ikut lagi sesi selanjutnya dari workshop kita. Teman-teman pasti mau dapat sertifikat kan, sebagai bukti kalau teman-teman tuh udah melakukan pelatihan jurnalistik. Teman-teman juga bisa isi link absen yang sudah dikirimkan panitia melalui room chat Zoom, atau mungkin nanti akan panitia kirimkan ulang melalui WhatsApp group. Teman-teman jangan sampai salah menulis namanya, karena nanti di sertifikat, nama yang teman-teman isikan dalam link absen tersebut langsung ditaruh di sertifikat teman-teman semuanya. Dan juga jangan lupa besok untuk hadir di Zoom tepat waktu, yaitu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Walaupun pagi-pagi, teman-teman harus tetap fresh, harus tetap semangat, disiapkan lagi alat tulisnya, disiapkan lagi pertanyaannya, karena kapan lagi kita bisa ketemu jurnalis profesional, jurnalis senior yang punya banyak pengalaman, seperti Mas Isan tadi contohnya, salah satu produser Al Jazeera Arabic Channel. Kapan lagi kan kita ketemu jurnalis yang kerja di media internasional seperti itu. Nah, besok pembicara kita juga nggak kalah hebat nih teman-teman. Ada CEO dari Digital Tempo dan juga salah satu senior dari pembuat film dokumenter atau video dokumenter. Teman-teman bisa tanyakan lebih lanjut apa yang teman-teman penasaranin dan pengen tahu banget nih.
Oke, saya selaku moderator dan mewakili seluruh panitia pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pas dan menyinggung atau menyakiti hati teman-teman semua. Maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.